Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua kelas 5? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah bertemu kembali dengan guru hari ini dengan matematika. Semangat ya! Baik, hari ini kita belajar tentang perkalian pecahan. Jadi, kita akan mengalihkan sebuah pecahan karena kita sudah menyelesaikan materi penjumlahan pengurangan pecahan. Hari ini kita masuk di perkalian pecahan. Yuk, disimak ya. Yang pertama adalah perkalian pecahan dengan pecahan. Nah, maka yang anak-anak harus ingat bahwa A dikali C, A per B dikali C per D itu sama dengan AC per B kali D. Maksudnya di sini adalah yang Bu Guru tekankan di dalam penyelesaian perkalian ya. A per B dikali C per D, maka atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nanti tinggal proses menyederhanakan, gitu ya. Itu prinsip yang pertama. Kita ambil contoh, misalkan seperti ini. Nah, 2/3 dikali 3/10. Nah, kalau menggunakan rumus ini, maka langsung 2 kali 3 per 3 kali 10. Kalau Bu Guru lebih suka langsung Bu Guru sederhanakan. Ketika Bu Guru menemukan hal yang bisa disederhanakan, gitu ya. Contohnya, ini ada angka 3, ini ada 3. Letaknya berseberangan, maka kita bisa menyelesaikan. 2 dengan 10, tempatnya juga berseberangan, dia juga bisa disederhanakan. Baik, Bu Guru beri contoh ya. Jadi yang ini, karena dia letaknya berseberangan, kita bisa mencoretnya, berarti dibagi ya, 3 bagi 3. 1 masing-masing. 2 dengan 10, kita coret, maksudnya 10 dibagi 2. Itu ya, berarti 2-nya dibagi 2, 1. 10-nya dibagi 2, 5. Ini ya. Nah, maka kita bisa langsung tulis di sini, maka hasilnya sama dengan 5. Atau kalau tidak, sampai dengan tadi, sampai dengan 3 kali 3 dasnya yang dicoret, maka hasilnya 2/1 dengan 1/10. Nah, kembali ya, Guru coret 2/10-nya, gitu ya. Nah, ini yang dicoret ya. Nah, maka 2/10 sama dengan, kita sederhanakan lagi, jawabannya adalah, nah, sama kan? Nah, jadi sampai di sini terlihat bahwa kalau kita menggunakan cara menyederhanakan langsung, dari awal kita sudah tahu bahwa nilainya adalah 1/5, maka nilainya sama. Bisa dipahami ya, Nak? Oke, lanjut. Contoh lain. Misalkan kita punya pecahan seperti ini. Nah, ada pecahan campuran, ada pecahan biasa. Maka langkahnya adalah semuanya dirubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Ya, berarti 7 kali 2, 14. 14 ditambah 3 sama dengan 17. Gitu ya. Ini pecahan biasa dari 2, 3/7. Nah, sampai sini kita bisa lihat mana ya yang bisa saya coret. Oh, ini sama, atas bawah nilainya sama-sama 17. Maka saya bisa melakukan proses penyederhanaan. Dicoret saja. Dicoret itu maksudnya dibagi ya, masing-masing dibagi dengan angka yang sama. 17 bagi 17 sama dengan 1. Kemudian yang satunya lagi 4 dengan 7 dengan 14 bisa kita coret? Oh, bisa, Bu. Nah, ya kan? Masing-masing kita bagi 7. 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 sama dengan 2. Nah, sudah seperti ini. Kalian bisa lihat, maka hasil akhirnya pasti berapa?
Iya, ini kan tinggal 1 kali 2 per 1 kali 1. Nah, maka hasilnya berapa? Ya, betul. Hasil akhirnya adalah 2, begitu ya. Nah, seperti ini. Bisa dipahami, Nak? Baik, lanjut. Bagaimana jika bentuknya adalah perkalian pecahan dengan persen dan desimal? Maka, ubahlah persen dan desimal ke bentuk pecahan. Ya, jadi persen dan desimalnya harus berubah menjadi pecahan dulu. Kita ambil contoh, misalkan seperti ini. Nah, 3/4 dikali 25%. Maka 25%-nya harus kita rubah menjadi pecahan 25/100 dulu. Sampai sini kita bisa melihat mana yang akan kita sederhanakan. Ya, yang ini bisa kita sederhanakan ya, 25/100. Masing-masing bagi 25. Ini 1, ini 4. Gitu ya. Nah, kalau sudah sederhana, berarti kita tinggal lanjutkan. Maka tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, seperti itu. Nah, maka hasil akhirnya adalah, oke, bisa kita lihat ya, 3 kali 1, 3, 4 kali 4, 16. Oke, betul, terima kasih. Hasilnya adalah 3/16. Sampai sini bisa dipahami ya. Lanjut. Contoh lain yang bentuk pecahan dengan persen. Misalkan 2/5 dikali 1,5. Oh, yang ini bentuk desimal ya. Pecahan dengan desimal. Oke. Maka, bagaimana kita menyelesaikannya? Sama dengan tadi prinsipnya, harus dirubah menjadi pecahan biasa dulu. Berarti 1,5 dirubah menjadi 15/10. Kalau sudah menjadi pecahan biasa semua, maka kita tinggal mengarahkan untuk menyederhanakan, mencoret-coret mana yang bisa dicoret. Saya mau ke ini aja, 5 dengan 15. Bisa kan? 15 dibagi 5, 3. 10 dengan 2, hasilnya 5. Betul ya? Nah, maka hasil penyelesaian akhirnya adalah 3/5. Nah, paham ya? Jadi hasil akhirnya tinggal kita kalikan. Ini kan 1 ya. 1 kali 3, 3. 1 kali 5, 5. Maka hasilnya adalah 3/5. Oke, paham ya, Nak? Berikutnya perkalian bilangan desimal. Nah, kalau desimal sama, ubahlah desimalnya ke bentuk pecahan kemudian dikalikan. Jadi, seperti tadi prinsipnya semuanya harus dirubah menjadi pecahan biasa. Nah, misalkan guru punya 2 desimal seperti ini, 0,2 dikali 1,5. Maka Bu Guru lebih memilih cara untuk mengubah desimal ini menjadi pecahan biasa. Sebenarnya ada cara lain ya, langsung menghitung dengan berkali bersusun. Cuman itu tingkat ketelitiannya harus lebih tinggi, jadi Bu Guru lebih mengarahkan kalian menggunakan cara ini saja ya. Nah, sampai sini caranya kembali seperti tadi, maka kita mencari yang bisa kita coret-coret untuk disederhanakan. Kira-kira mana yang akan kita sederhanakan? Oke, 15 dengan 10 ya, masing-masing kita bagi dengan angka 5. Berarti ini 15 dibagi 5, 3, ini 10 dibagi 5, 2. Betul ya? Jadi caranya mendengarkan begitu ya, Nak, tidak harus semuanya habis 1, tidak. Tapi kalian boleh mencari angka yang bisa membagi keduanya dengan sama. Misalnya ini tadi, 15 saya bagi 5, 3, 10 saya bagi 5, 2. Nah, kan pembaginya sama-sama 5, itu boleh. Ya. Nah, dari sini, dari hasil penyederhanaan ini kalian bisa lihat bahwa ini ada angka 2, ada angka 2 lagi. Oh, bisa dicoret ini, Bu. Baik, betul. Maka kita coret lagi. Nah, kita coret lagi yang angka 2-nya. Oke, 2 yang ini ya, Bu Guru habiskan. Nah, ini berarti 1, ini 1. Ya. Maka hasilnya adalah, oke, atas kali atas, bawah kali bawah. 3/10. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan, Nak?
Saya rasa cukup mudah ya, kita hanya mengulang materi di kelas 4 tentang perkalian pecahan. Baik, 3/10 kita rubah menjadi bentuk desimalnya kembali menjadi 0,3. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Contoh lain, bagaimana jika angkanya 1,5 dikali 0,12? Langkahnya sama ya, bentuk desimalnya kita rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Maka menjadi 15/10 dikali 12/100. Nah, maka kita cari dulu mana yang kita bisa sederhanakan dari angka-angka ini. Nah, sepertinya yang bisa kita lakukan adalah 15 dengan 10 tadi ya. Masing-masing kita sederhanakan dengan dibagi 5. Oke, maka kita 15 bagi 5, 3, 10 bagi 5, 2. Nah, kalau sudah begitu, maka kita tinggal mengalihkan atas dengan atas, bawah kali bawah. Begitu ya. Atau ada lagi mau disederhanakan? Masih ada garis coret? Oh, bisa Bu. Ini ada angka 12 dengan 2. Maka itu bisa kita coret, kita sederhanakan lagi. Nah, berarti 2 sama 12-nya kita coret jadi 6. Betul ya? 12 dibagi 2 itu 6. Nah, maka hasil akhirnya tinggal 3 dikali 6/18. Nah, berarti hasilnya seperti ini. Oh, ini buku tulis ulang ya. Nah, betul ya. Nah, baik. Bu Guru kasih penebalan dulu supaya anak paham mana tadi yang kedua yang dicoret, yang ini ya. Nah, ini kita coret, ini menjadi 6, ini menjadi 1, gitu ya. Boleh. Maka hasil akhirnya adalah 18/100. Dari sini kelihatan ya sudah 3 kali 6, 18. Dari sini juga nampak ya. 18/100. Maka 18/100 kita bisa sederhanakan lagi menjadi bentuk pecahan desimal kembali. Maka hasilnya adalah 0,18. Iya, betul sekali. Sampai sini saya rasa masih cukup mudah ya. Dan Bu Guru harap anak-anak tidak mengalami kendala dalam menyederhanakan bentuk-bentuk pecahan. Ingat ya nak, sekali lagi, menyederhanakan adalah tidak harus semuanya dicoret habis ya, seperti ini. Ini kan habis Bu, kalau nggak bisa habis nggak bisa. Oh nggak bisa, nggak apa-apa nak. Kayak seperti ini kan masing-masing dibagi 5, jadi kita bisa mencoretnya itu ya. Jadi artinya cari angka yang bisa membagi keduanya, baik pembilang maupun penyebut. Itu namanya kita menyederhanakan. Sampai sini paham ya? Alhamdulillah, materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kemudian anak-anak memahami materi ini dengan baik. Nah, untuk memahaminya kita akan berlatih ya. Silakan disimak chat Bu Guru di dalam WA grup penugasan nanti. Terima kasih untuk perhatian dan atensinya. Bu Guru harapkan dengan yang sedikit ini anak-anak semakin mencintai matematika bersama Bu Guru, selalu tertantang untuk menyelesaikan permasalahan matematika baik yang sederhana maupun yang sudah kompleks. Tetap semangat ya, dan tetap istiqomah dalam belajar maupun beribadah. Kita ketemu lagi di pertemuan matematika selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.